Oke. Oke, yuk mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. syukur atas nikmat Allah yang telah dilimpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam presentasi malam ini. Kepada Bapak Poni yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya cintai, kali ini kelompok kami, kelompok 2, akan mempresentasikan mengenai perencanaan pelatihan dan uji kompetensi pada PT Sutra Kabel Inti Mandiri. Nah, sebelumnya telah dibuat paper, lalu telah kami cantumkan ke dalam PowerPoint. Bisa kita lihat di sini. PT Sutra Kabel Inti Mandiri itu sendiri adalah produsen kabel premium yang memproduksi berbagai jenis kabel listrik dengan kualitas tinggi, dengan servis purna jual terdepan. Dengan dukungan dari tim kami yang profesional, Sutrado Kabel terus meningkatkan kualitas atas produk dan servis kami untuk kepuasan pelanggan. Nah, jadi kami menetapkan standar yang tinggi atas semua yang kami lakukan untuk memberikan kualitas produk dan servis yang terbaik dalam industri kabel. Membangun hubungan pelanggan adalah prioritas kami. Dan kami berkomitmen untuk memberikan kualitas dan kenyamanan yang terbaik untuk pelanggan kami. Sejak awal berdiri 1991, kami terus berkembang dan diakui sebagai pabrikan yang terpercaya dan dapat diandalkan oleh perusahaan-perusahaan BUMN itu sendiri, seperti PT PLN, PT Pertamina, dan juga perusahaan luar negeri seperti Amerika, Myanmar, Irak, Mozambik, Timur Leste, dan lainnya. Dan visi misi kami yaitu menjadi perusahaan berintegrasi tinggi serta berdedikasi kepada pelanggan dan memiliki misi menjadi pemimpin dalam penjualan kabel berkualitas tinggi di Indonesia. Dengan dukungan dari karyawan berpotensial yang bekerja dengan gesit, efektif, dan efisien. Nah, di dalam perusahaan kami ada beberapa macam tipe-tipe kabel. Nah, PT Sutra Kabel Inti Mandiri sebagai pabrikan dalam negeri memproduksi konduktor low voltage power cables, low voltage control cables, instrumen kabel, overhead konduktor dan kabel, copper medium voltage power cables, aluminium medium voltage power cable, medium voltage twisted cable, dan yang terakhir high voltage cables. Dan untuk slide berikutnya, kita bisa dilihat di sini ada rencana usahanya, yaitu yang pertama ada persiapan. Sutrado Kabel menerapkan sistem manajemen mutu yang berkesinambungan dan juga telah mendapatkan sertifikat dari beberapa standar mutu baik domestik maupun internasional. Perusahaan kami memiliki sertifikat ISO 9001-2015 untuk standar manajemen mutu dan ISO 14001-2015 untuk komitmen kami menjaga lingkungan dan ISO 45001-2018 menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Dan untuk selanjutnya, di sini ada Nah, kami menetapkan standar yang tinggi untuk semua hal yang kami kerjakan. Kami berusaha untuk menjadi yang terbaik dan menentang diri kami sendiri untuk terus berubah menjadi lebih baik. Kami percaya bahwa dengan terus menyempurnakan apapun yang kami lakukan, artinya memenuhi janji kami kepada pelanggan. Nah, yang kedua ada strategi reliable. Nah, handal dalam berkualitas dan cepat dalam pengiriman adalah sangat penting bagi pelanggan kami. Untuk itu, memproduksi kabel berkualitas terbaik, mampu memenuhi permintaan tepat waktu dan memberikan solusi, serta terus berinovasi dalam produksi servis kami kepada pelanggan. Menempati prioritas yang tinggi di Sutra Kabel, kami memahami dan menyediakan apa yang Anda perlukan. Nah, yang selanjutnya ada komit.
Di sini, dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, kami selalu berkomitmen kepada pelanggan untuk memberikan produk dan servis terbaik. Dan yang terakhir ada efisiensi. Perusahaan kami terus berinvestasi untuk meningkatkan kemampuan para profesional dan juga peningkatan sistem operasi untuk mencapai kecepatan dan efisien yang diinginkan di seluruh departemen. Di sini juga diproduksi sesuai dengan standar SPLN, LMK, dan SNI. Dan juga bisa mengikuti standar internasional seperti International Electrotechnical Commissions dan American Society for Testing Materials. Yang selanjutnya ada British Standard. Untuk selanjutnya ada NEMA, yaitu National Electrical Manufacturer Association. Dan yang selanjutnya ada JIS, yaitu Japanese Industrial Standard, dan yang lain-lainnya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, silahkan. Oke, baik. Mungkin untuk slide selanjutnya kan di sini untuk slide selanjutnya ada rencana anggaran. Mana rencana anggaran ini menunjukkan bahwa apa aja sih yang dibutuhkan oleh pabrik yang mulai dari nol hingga sampai saat ini. Nah, rencana anggarannya itu kita menyediakan mulai dari bangunan pabrik kita menghabiskan dana sebesar 60 miliar. Dan juga bangunan kantor kita menghabiskan dana sebesar 10 miliar. Lanjut langsung ada pembelian mesin. Pembelian mesin kita menghabiskan dana sekitar 7 miliar. Untuk pembelian bahan baku, kita ada tembaga aluminium, XLVE, dan PVC, serta pembelian struk. Yaitu ada tembaga kita menghabiskan anggaran sebesar 9.511 per meter. Lalu ada aluminium 2.648 perak per meter. Terus ada XLPE, yaitu ada Rp5.000 per meternya. Lalu ada PVC 3.000 per meternya. Lalu ada pembelian truk ada 300 juta per unit. Nah, baik, mungkin untuk di sini ada sumber anggaran. Yang mana sumber anggaran ini kita modal pribadinya itu 100 miliar dan perkiraan dana investornya kita mempunyai 800 miliar. Nah, untuk slide berikutnya di sini ada struktur organisasi PT Sutra Kabel Intri Mandiri, yang mana kita di sini ada komisaris utama yang dipimpin oleh Dewanto Abriawan, lalu ada direktur utama yang dipimpin oleh Hana Agustina, lalu ada direktur marketing dipimpin oleh Rizka Chandra Kuncoro, lalu ada direktur plan dipimpin oleh Andi Setiawan. Nah, di sini untuk di slide berikutnya yaitu ada job desk dari struktur organisasi yang tadi, yaitu ada job desk Dewan Komisaris Utama, yang mana job desk Dewan Komisaris Utama itu mengawasi direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi. Lalu dia juga mempunyai job desk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang perusahaan yang biasa disebut RJPP, dan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang disebut RKAP. Lalu dia juga tugasnya mengawasi dan mengevaluasi kinerja direksi. Nah, untuk job desk Dewan Komisaris Utama di sini agak lumayan sedikit ya, karena dia juga ada memiliki kewajiban, yaitu memiliki kewajibannya tugasnya memberikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP yang diusulkan direksi serta menandatangani rencana tersebut. Lalu ada melakukan pengawasan terhadap
pengurusan perusahaan termasuk pengawasan atas pelaksanaan RKAP, usul perubahan dan perbaikan anggaran dasar perusahaan, serta melakukan penilaian kinerja direksi. Nah, lalu ada mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan dan segera melaporkan kepada RUPS, disertai dengan saran langkah perbaikan dalam hal perusahaan menunjukkan gejala kemunduran. Nah, Dewan Komisaris memiliki kewajiban ada juga dia mendokumentasikan materi rapat Dewan Komisaris. Lalu ada melaporkan kepada perusahaan mengenai pemilikan sahamnya dan atau keluarganya dan dalam perusahaan lain. Lalu ada membuat laporan juga tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. Nah, yang kedua itu jobdesk dari direktur utama. Apa sih jobdesk dari direktur utama itu? Yaitu ada mampu bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar. Lalu ada memakai bagian terkemuka dan dalam menentukan komposisi dari bot dan subkomit sehingga tercapainya keselarasan dan efektivitas. Nah, tugasnya juga ada mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang administrasi keuangan, kepegawaian, dan kesekretariatan. Nah, lalu ada tugasnya juga mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan peralatan perlengkapan. Ada juga merencanakan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan. Lalu ada pengambilan keputusan bagaimana dilegalisasikan oleh BOD atau pada situasi tertentu yang dianggap perlu yang diputuskan dalam meeting-meeting BOD. Nah, untuk slide berikutnya yaitu ada job desk direktur pemasaran. Di mana job desk direktur pemasaran ini tugasnya menyusun dan mengatur, menganalisis, mengimplementasi, dan mengevaluasi manajemen pemasaran, penjualan, dan promosi secara bertanggung jawab bagi perkembangan dan kemajuan perusahaannya. Lalu ada tugasnya juga melakukan pengawasan dan pengendalian atas seluruh kinerja manajemen pemasaran, penjualan, dan promosi bagi kepentingan perusahaan. Lalu tugasnya juga menciptakan suasana tenang, damai, dan energik terhadap seluruh aktivitas perusahaan. Lalu juga ada mengarahkan seluruh karyawan untuk bekerja secara profesional, efisien, dan efektif. Karena jika tidak bekerja secara profesional, maka tidak berjalan dengan baik. Lalu juga ada tugasnya merealisasikan dan melaksanakan rencana-rencana serta prosedur-prosedur yang diterapkan melalui pendelegasian wewenang pada Departemen Pemasaran, Penjualan, dan Promosi yang berada di bawah tanggung jawabnya. Lalu ada membuat laporan kegiatan kepada Direktur Utama setiap 1 bulan sekali sebagai pertanggungjawaban seluruh aktivitas manajemen pemasaran. Lalu ada pengadaan pengawasan terhadap seluruh kinerja Departemen Pemasaran, Penjualan, dan Promosi. Nah, untuk di slide berikutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Terima Terima kasih. Di sini saya ingin melanjutkan dan menjelaskan tentang job desk direktur plan itu sendiri. Apa sih yang menjadi job desk mereka itu? Jadi yang pertama itu mereka pertama ini saya jelasin secara global karena nggak mungkin saya jelasin satu-satu karena mungkin waktunya nggak akan cukup. Jadi saya akan jelaskan secara singkat dan padat saja. Yang pertama itu merumuskan strategi dan kebijakan divisi pabrik yang dapat menunjang strategi dan kebijakan umum perusahaan. Terus yang kedua itu mendiskusikan rencana produksi bersama kepala bagian produksi untuk pelaksanaan produksi. Yang ketiga mengkoordinasikan semua fungsi yang ada di divisi pabrik sehingga terciptanya kegiatan yang terpadu. Yang keempat itu mengarahkan kepada kepala bagian produksi tentang pelaksanaan produksi serta standar kualitas produksi agar dapat memenuhi kebutuhan pasar dengan kapasitas mesin, peralatan, dan tenaga yang ada di pabrik itu sendiri. Yang kelima, mengarahkan kepala bagian produksi dalam menyusun program pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan mesin atau listrik atau dalam kurung maintenance.
Yang keenam, mengarahkan kepala bagian logistik dalam menangani persediaan bahan baku, bahan pembantu, suku cadang, dan barang yang serta mendistribusikan barang jadi dan suku cadang itu sendiri. Yang ketujuh, menyusun petunjuk operasi dalam melakukan aktivitas di pabrik, karena biasanya operator itu dia akan mengerjakan sesuai apa yang menjadi perintah dari si produksi itu sendiri. Terus yang ke-8, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di pabrik dengan mengusulkan program pelatihan karyawan kepada kepala bagian umum dan profesional. Terus yang ke-8, menjaga keselamatan kerja para karyawan dan memelihara hubungan kerja sama yang efektif dengan divisi dan bagian-bagian yang lain. Yang ke-9, menjaga disiplin dan ketertiban kerja para karyawan di divisinya serta menilai prestasi kerja mereka secara berkala. Oke, untuk di next slide berikutnya ini kita lampirkan juga sebagai contoh penilaian masing-masing untuk karyawan. Itu adalah di sini sebagai yang contoh kita slide ini itu adalah performance, jadi performance kerjanya dari masing-masing divisi. Terus yang kedua itu slide berikutnya ini kita tampilkan juga itu ada contoh form penilaian karyawan. Artinya ini fungsinya kenapa kok kita ada form penilaian karyawan ini untuk tunjangan, naik gaji ataupun naik jabatan. Itu ada di sini semuanya. Terus untuk yang slide berikutnya ini saya akan menjelaskan tentang apa yang menyebabkan hubungan kerja dapat berakhir. Di sini saya akan menjelaskan kenapa kok karena pandemi kemarin itu banyak karyawan-karyawan yang mungkin banyak di PHK atau apa itu di sini tertuang di pasal di undang-undang menurut pasal 61 Undang-Undang 13 2003 JO Undang-Undang 11 2021 perjanjian kerja dapat berakhir atau artinya hubungan kerja berakhir apabila yang pertama pekerja meninggal dunia. Yang kedua, jangka waktu kontrak kerja telah berakhir. Yang ketiga, selesainya suatu pekerjaan tertentu. Yang keempat, adanya putusan pengadilan atau ketetapan lembaga. Yang kelima, penyelesaian penyelisih hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang keenam, adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Lebih lanjutnya itu kita bisa melihat pada pasal 154 ayat 1 Undang-Undang 13 2003 JO Undang-Undang 11 2021 dan pasal 36 PP 35 2021 juga mengatur berbagai alasan PHK dapat dilakukan atau diperbolehkan. Artinya kita juga setiap kali melakukan PHK atau melakukan pemecatan itu pasti ada dasar dari undang-undang itu sendiri. Jadi kita memang karena kita hidup di negara demokrasi sehingga kita selalu mengacu pada undang-undang tersebut. Dan untuk slide berikutnya mungkin akan dilanjut sama rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih Mas Chandra. Saya akan melanjutkan mengenai uang dana dan uang pensiun ya. Nah, pastinya di sini kan setiap kita bekerja dimanapun atau di bagian dimanapun, pasti kita mempunyai dana atau uang pensiun. Nah, uang pensiun itu apa sih? Yaitu hak pekerja berupa penghasilan yang diperoleh setelah bekerja setelah sekian tahun lamanya dan memasuki usia pensiun. Ya, ketika suatu perusahaan atau suatu tempat kerja itu mematok usia pensiun misalkan 58 tahun, 60 tahun. Nah, ketika memasuki usia-usia tersebut, maka perusahaan tersebut akan menyesuaikan dengan uang pensiun sesuai dengan tingkatan-tingkatan pekerja tersebut. Nah, di dalam proses pelaksanaannya, para penerima uang pensiun ini dapat memilih salah satu dari beberapa jenis pensiun yang ditawarkan dengan melihat situasi dan kondisi yang terjadi. Nah, ya sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi, apakah dia pensiun karena pensiun kerja atau pensiun sakit dan lain-lainnya. Di sini kita akan melihat jenis-jenis pensiun yang ditawarkan oleh perusahaan. Satu, pensiun normal. Yang tadi saya sebutkan, pensiun normal diberikan untuk karyawan usianya telah mencapai masa pensiun yang telah ditetapkan perusahaan untuk wilayah Indonesia rata-rata pensiun masuki usia 55 dan 66 tahun di profesi tertentu. Nah, kenapa di 66 tahun itu di profesi tertentu? Ya, karena ada bagian-bagian atau mungkin sektor-sektor yang belum bisa diisi oleh
orang-orang baru. Jadi makanya kenapa karyawan tersebut diperpanjang sampai 66 tahun atau mungkin kurang dari situ. Dan kedua ada pensiun dipercepat, yaitu pensiun yang dilakukan apabila perusahaan menginginkan pengurangan karyawan di dalam tubuh perusahaan. Nah, ketika bukan mungkin bahasa kasarnya mungkin pensiun dini ya. Jadi ketika organisasi atau perusahaan tersebut ingin pengurangan karyawan atau mungkin penyetaraan karyawan ya mungkin pensiun dini ini akan dilakukan atau dilaksanakan oleh perusahaan tersebut. Lanjutannya ada pensiun ditunda, yaitu pensiun yang diminta sendiri oleh karyawan meskipun usianya belum masuki usia pensiun. Karyawan tersebut memiliki dana pensiun perusahaan di tempat dia di mana bekerja, lalu akan keluar pada umur karyawan itu masuki masa pensiun. Jadi ketika usia karyawan tersebut masih menginjak 50 tahun misalkan, sedangkan pensiunnya memasuki umur 58 atau 50 atau 60 tahun, maka uang pensiun tersebut akan ditunda sampai usianya sampai 60 atau 58 tahun tersebut karena belum memasuki usia pensiun yang ditetapkan oleh perusahaan. Lalu yang keempat ada pensiun cacat, yaitu pensiun yang diberikan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu dipekerjakan seperti semula, sedangkan umurnya belum mulai masa pensiun. Bisa dimasukkan dalam kategori pensiun dini, tapi dia sakit atau cacat yang mengakibatkan karyawan tersebut tidak bisa bekerja dengan optimal seperti sedia kala. Nah, yang terakhir di sini ada kesimpulan. Kesimpulan yang kita dapat di sini yaitu PT Sutra Kabel Inti Mandiri atau Sutrado memproduksi kabel premium yang berbagai macam jenis kabel listrik dengan berkualitas tinggi dan purna penjualan terdepan. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1991 dan selalu dipercaya oleh perusahaan-perusahaan BUMN seperti PLN, Pertamina, dan perusahaan luar negeri di negara Amerika, Myanmar, Irak, Timor Leste, dan lainnya. Karena PT Sutra Kabel Inti Mandiri atau Sutrado selalu fokus pada hasil terbaik sesuai dengan visi misi yang ingin menjadi perusahaan berintegritas tinggi dan menjadi pemimpin dalam penjualan kabel berkualitas tinggi di Indonesia agar pelanggan tidak merasa kecewa dengan pesanannya dan dapat mempercayai bahwa produk Indonesia itu sangat baik. Ya, sekian presentasi dari kami. Kami mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.